ini, dan Allah memampukan kita untuk bisa menuntut ilmu lagi dan lagi, dan semoga Allah selalu mudahkan ke depannya. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang terus berusaha istiqomah di bawah sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Dan juga sebelum kita memulai di pagi hari ini, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb kami, ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan mampukanlah kami untuk mengamalkannya. Jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang hanya ada di dalam otak kami tetapi kami tidak mampu untuk mengamalkannya. Ya, baik. Selanjutnya yang terhormat pengasuh pondok pesantren Bait Qurani Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin, kemudian yang terhormat Ketua Yayasan dan Konsultan Pendidikan Bait Qurani Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA yang qadarullah belum bisa membersamai kita di hari ini, yang terhormat Kepala Sekolah MTS dan MA Bait Qurani Ibu Nunung Isnaini SSI Mkom, yang terhormat guru-guru dan juga staf tata usaha Bait Qurani, dan yang terhormat para wali santri MTS dan juga MA Bait Qurani, yang semoga kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di agenda kajian rutin khusus wali santri di pertemuan yang kesekian kali, tetapi ini pertemuan yang kedua di bulan Oktober, yang insya Allah seperti biasa akan diisi oleh Ibu Nunung nanti sebagai pemateri. Dan sebelum kita ke acara inti, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, selanjutnya langsung saja ya kepada Ibu Nunung Isnaini untuk bisa segera dimulai. Kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih Bu Eha. Suara saya jelas? Jelas Ibu ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh wali santri yang sudah hadir tepat waktu pada pertemuan kita di bulan Oktober pada sesi yang kedua dan bertepatan dengan akhir bulan ya Ibu ya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap betul, mohon kepada Allah, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilabun sidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi kita yang lalu, namun sebelumnya saya akan lihatkan sesuatu.
Semua dalam keadaan sehat ya Ibu-Ibu ya. Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah mendapatkan materi mawa yang minggu lalu dari Ustazah Nurul Hikmah, menambah semangat buat ibu-ibu sekalian untuk terus bisa bersama-sama kita di keluarga besar Bait Qur'ani mencapai visi besar kita. Ketika Ustazah Nurul menyampaikan demikian, memang terbersit dalam pemikiran saya secara pribadi. Betul, kalau kemudian kita hanya bisa membuat sebuah visi, mencetak kader ulama besar, namun tidak terukur, maka visi itu menjadi bagus, tapi kemudian langkah yang diarahkan ke sana kurang greget ya. Kalau di kantor itu kan selalu ada target, misalkan kalau di bagian produksi itu tahun ini akan produksi berapa untuk menghasilkan sekian triliun gitu kan. Kemudian di marketing harus seperti apa langkahnya, kemudian di bagian pembinaan karyawan apa yang harus dilakukan. Nah, itu sebetulnya yang ingin dikerahkan seluruh potensi yang ada dalam dakwah Quran ini bersama-sama di Bait Qur'ani untuk kemudian kita besarkan kembali target visi kita yang lebih jelas, yaitu kita ingin mencetak atau melahirkan 1 juta ulama besar. Nah, bagaimana kita bisa untuk melahirkan atau mewujudkan itu semua stepnya kemarin sudah disampaikan oleh Ustazah Nurul Hikmah, dan pelan-pelan dan alhamdulillah dengan support dari seluruh komponen, baik dari sekolah maupun dari wali santri, itu saya cukup apresiasi sekali, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah meridhoi upaya kita semua. Ini bukan hanya di kelas online ya, di kelas yang offline juga mulai bergeliat orang tuanya. Kemudian saya pas setelah mawa itu saya cek, alhamdulillah yang melaksanakan sholat tahajud sebelum mepet subuh itu udah mulai absen banyak gitu ya. Artinya memang ada perubahan di sana, ada dampak positif, ada pengaruh positif dari input yang diberikan oleh Ustazah Nurul Hikmah. Nah, ibu-ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bu Eha, tentunya kita tidak bosan-bosannya, tidak lelahnya, senantiasa harus bisa menjadi orang yang ahli syukur. Dalam hal ini saya sampaikan lalu bahwasanya dalam pertemuan kita ini saya pribadi menyampaikan sepemahaman saya, apa yang saya peroleh. Nanti kalau ada kurangnya bisa ditambahin, kalau ada salahnya bisa dikoreksi. Karena ini sistemnya adalah belajar, dan saya juga hit and run dalam belajar. Jujur dalam pemberian materi ini agak selalu deg-degan karena yang disampaikan ini ilmu yang sangat berat, dan baru disadari bahwasanya kita sebagai orang tua, banyak ya mungkin ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bukan termasuk di dalamnya, banyak di antara kita di dalam masyarakat orang-orang yang tidak mempersiapkan untuk menjadi seorang ibu. Banyak wanita-wanita atau perempuan yang tidak mempersiapkan dirinya untuk bisa menjadi seorang nenek, bisa menjadi seorang kakek, bisa menjadi seorang ayah. Bahkan dalam pernikahan pun tidak memiliki sama sekali tujuan yang jelas, tidak memiliki ilmu dalam pernikahan. Menikah ya wes, menikah saja karena sudah saatnya menikah. Menikah saja karena sudah ada yang melamar. Menikah saja karena aku sudah cocok sama dia. Menikah saja karena kami punya kesamaan, sama-sama hobi makan, sama-sama hobi jalan. Nah, apa kemudian yang akan diraih setelah pernikahan itu? Apa yang akan kemudian dijalani dalam pernikahan itu menjadi sebuah problem, dan problem itu menjadi problem laten ya. Laten artinya ketika orang tua tidak menyadari bahwasanya menjadi seorang ibu butuh ilmu,
jadi seorang ayah butuh ilmu, terus ke bawah. Nah, ketika tidak menyadari dan tidak ada upaya untuk mencari ilmu, menambah wawasan, maka bahaya laten tadi, generasi-generasi kita yang akan meneruskan kehidupan kita ini menjadi keropos. Tidak punya kita kemudian bekal untuk kembali ke akhirat dari dari keluarga saja. Dari keluarga saja. Nah, oleh karena itu mungkin ibu-ibu sekalian sudah bisa mulai bergerak berdakwah di grupnya masing-masing. Mungkin ada yang punya grup alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah, banyak kan grupnya ya. Ke keluarga ayah, keluarga ibu, gitu kan. Keluarga besar sekali. Nah, mulailah untuk bisa menyampaikan, berdakwah sekecil apapun itu. Mungkin awalnya memang terasa aneh bagi mereka yang tidak biasa, bagi kita juga merasa berat karena tidak biasa. Namun ketika tidak dicoba, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya menyampaikan sesuatu yang tentunya kita harus siap ketika kita menyampaikan itu ada dua pendapat yang akan muncul. Yang pertama dia setuju, yang kedua tidak setuju, dan kebanyakan pasti tidak setuju. Dan bagaimana sikap kita? Nah, di situ menjadi cambuk buat kita terus menambah ilmu, menambah wawasan. Bagaimana kalau ada orang yang nggak sepakat dengan pemikiran kita, apa yang kita peroleh, apa yang harus kita tanggapi. Ketika kita tidak bisa menanggapi, tentunya kita punya upaya untuk membuka buku, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, momen Maulid Nabi, entah saya yang merasa beda atau mudah-mudahan ibu juga merasakan, karena ini momennya bersamaan dengan adanya wabah COVID-19 yang semakin hari juga nggak jelas. Nggak jelasnya itu banyak sekali pro kontra dan banyak hal yang membuat masyarakat menjadi absurd ya, sehingga putus asa. Nah, yang nggak putus asa, yang merasa wah ini benar-benar ada, kenapa orang itu nggak percaya, kemudian kesal, stres sendiri melihat orang bisa pergi kemana-mana. Kita lihat jalanan begitu macet ya, karena ini kebetulan jadi libur panjang gitu ya. Ada yang terasa, saya mengikuti beberapa kajian online gitu ya, begitu meriah, sangat berbeda dengan maulid-maulid sebelumnya gitu ya. Namun harusnya kita bisa mengambil pembelajaran yang sangat penting dari maulid ini. Dari maulid ini kita belajar apa? Belajar bagaimana sosok yang dimuliakan oleh Allah itu bisa tumbuh dan menjalani kehidupannya begitu mulia. Dan sudah dikatakan dan sangat masyhur bahwasanya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Toladan apa yang bisa kita ambil sebetulnya dari Rasulullah itu? Apakah kemudian ketika maulid kita hanya bisa bersolawat saja? Solawat banyak bagus, tapi kemudian apa amalan yang bisa kita lakukan dari sholawat kita itu, sehingga menjadi berbekas di kehidupan kita. Banyak tauladan yang bisa diambil, terutama dalam hal pendidikan. Nah, ini yang kaitannya dengan pendidikan. Kalau kita tengok keluar gitu ya, kita di luar sana, anak-anak yang tidak tentu arah, anak-anak yang semakin, kemarin saja dengar itu ada demo digagalkan, ada yang katanya dari siswa gitu ya, apakah betul siswa atau tidak. Tapi artinya sudah sangat jauh dari yang diharapkan oleh Rasulullah. Generasi yang seperti apa gitu kan. Apakah generasi-generasi yang hanya tahu tentang kemodernan zaman, tahu tentang ilmu dan teknologi, tapi kemudian tidak kuat di akidah wasyariahnya, paham tentang sakofah Islam, tapi nggak bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya. Nah, salah satu contohnya kemarin itu hari Selasa apa ya, Bu? Selasa ya.
Selasa atau Senin tuh saya Zoom di anak-anak semuanya, saya tanya apa yang terbersit di benak anak-anak sekalian setelah mendengarkan kajian atau tausiah dari Syekh Isom. Nah, banyak di antara mereka yang tidak mendengarkan gitu kan. Nah, saya sudah sampaikan untuk mendengarkan ulang siaran ulangnya dan tulis apa yang terpikir oleh mereka. Nah, yang mendengarkan saya tanya salah satunya itu, saya tanya apa yang terpikir sama kamu ketika kamu mendengarkan tausiah dari Seisom. Salah satu santri dari kelas 11 menyatakan bahwa karena dia terlambat, jadi hanya mendengarkan yang bagian sesi terakhir, bahwa amanah itu sekecil apapun harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dari siswa kelas 12, mengatakan dia baru menyadari bahwa Bait Qur'ani itu bukan lembaga yang mainan. Di situ saya tek tuh. Nah, saya terpikir berarti memang apa yang menyebabkan anak-anak merasa tidak bangga dengan sekolahnya, anak-anak merasa minder dengan sekolahnya. Apa yang menyebabkan itu? Nah, apakah sarana dan prasarananya, apakah guru-gurunya, apakah materi pembelajarannya? Nah, itu menjadi pertanyaan yang mendalam bagi saya gitu ya. Ini itu di mana dia sudah hampir 6 tahun di Bait Qur'ani. Saya tidak menyalahkan anak tersebut. Ini adalah sebagai potret kita, saya sebagai orang tua, saya sebagai manajemen, guru-guru sebagai bagian dari manajemen, melihat jawaban itu maka harusnya menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa bisa seperti itu? Apa salahnya? Apakah memang dari sisi si anak atau memang ada sisi lain? Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Ustazah Nurul Hikmah, bahwasanya pendampingan kependidikan proses pengasuhan itu sangat penting. Nah, yang saya juga sudah sampaikan bahwasanya pendampingan itu bukan hanya pendampingan secara jasadiah, tetapi juga secara ruhiyah. Secara ruhiyah, jasadiah dan ruhiyah pilih mana Bu Nunung ya? Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya sejalan. Nah, dengan program yang sekarang itu kita sama-sama menguatkan pendampingan jasadiah dan juga pendampingan ruhiyah. Ini khususnya santri-santri baru ya, santri-santri kelas online yang kelas 7 dan kelas 10 yang baru. Nah, saya juga sudah sampaikan kita sangat terbuka di sana. Nah, ini yang saya sampaikan sebetulnya ada korelasi dengan materi kita yang sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pendidikan dalam Islam, ya, sebetulnya juga sudah disampaikan ya Ibu-Ibu ya. Saya sudah sampaikan juga komponen pendidikan dalam Islam. Siapa-siapa yang punya peran dalam pendidikan itu. Nah, kita kembali flashback coba ke masa Rasulullah kemudian pada masa keemasan. Nah, mengapa pada saat itu bisa lahir generasi-generasi emas? Nah, seperti yang saya sampaikan, nanti coba upayakan betul, ini belum saya wajibkan, nanti suatu saat saya akan wajibkan, mungkin di bulan Desember sebagai penutup dari kuliah wali santri kita di semester awal ini, semester ganjil 2020-2021, nanti wajib satu masing-masing ibu silahkan membaca kisah Bunda para ulama, mana yang mau diadopsi,
nanti dipresentasikan apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita sudah melihat sosok yang akan kita adopsi. Nah, ini bukan apa namanya, hanya kita belajar bagaimana kita membuat sebuah kurikulum, intinya seperti itu. Nah, sama di sekolah itu juga kurikulumnya ada yang adopsi. Kalau sekolah-sekolah internasional itu kan ada yang kurikulum based on Montessori. Ada yang sekarang itu Diknas atau Dikdikbud sekarang itu adopsi model pembelajaran PISA. Nah, itu mengambil semua utuh dan kemudian di breakdown sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, sama seperti itu sebetulnya. Kelihatan ya Bu ya slide yang saya share ya? Iya. Kelihatan ya Bu Eha ya? Ya, kelihatan Ibu. Kelihatan ya? Iya, jadi komponen pendidikan itu dari beberapa referensi yang saya baca, dari jurnal dan juga dari beberapa buku, ada 5 komponen. Ada 5 komponen, sebetulnya secara besar sih ada yang menyatakan 3. Ada orang tua, sekolah, dan masyarakat. Nah, sebetulnya yang masyarakat ini kan breakdown-nya di situ ada namanya partai politik, ada kemudian negara. Nah, bagaimana bagaimana ketiganya itu bisa bersinergi sehingga bisa melahirkan kembali generasi emas yang diinginkan. Nah, kita bicara dulu yang poin pertama, keluarga. Kenapa saya harus ubek-ubek dulu yang di keluarga, kita sama-sama ya Bu ya. Karena memang awal dari dan utama itu asal anak itu kan dari keluarga. Nah, yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, bagi yang paham tentang ilmu sosial modern ya, ilmu sosial modern, saya sudah sampaikan bagaimana anak itu berinteraksi di rumah. Nah, itulah yang cikal bakal dia pembentukan kepribadiannya. Apakah kemudian interaksi-interaksi yang lahir dari rumah itu sudah syarat dengan akidah wasyariah? Apakah cara anak berinteraksi, bersosialisasi itu sudah dengan pendidikan yang dilandaskan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya dengan metode akliyah dan nafsiyah. Ini kalau yang guru TK sudah sangat paham ya, guru TK BK ada Bu Reni, ada yang dari BK lama juga sudah paham tentunya bagaimana mengajarkan anak berbuat sesuatu. Nah, biasanya kalimat sederhana yang sering saya terus pakai juga sekarang, walaupun kalimat itu buat para anak-anak TK dan MI. Cara pendekatannya sangat sederhana. Apakah yang saya lakukan ini Allah suka atau tidak suka? Apakah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak ridho? Kalau anak TK kan suka nggak suka. Kalau dia misalkan ngambek, boleh nggak kalau ngambek? Kemudian kalau anak TK sekarang, alhamdulillah di TK-TK Islam itu sudah jauh pesat ya perkembangan kurikulumnya, sudah diajarkan hadis tentang marah, diajarkan hadis sesama muslim itu saudara. Nah, kita lihat di sistem keluarga itu. Nah, ini saya bacakan dulu ya, nanti yang 2, 3, 4, 5 belum tentu hari ini. Bagaimana sekolah? Sekolah itu pendidikan formal yang memadukan semua aspek. Ya, di sana banyak sekali yang dipelajari. Nah, tergantung dari nanti keilmuan apa yang akan ditekuni. Kemudian masyarakat.
Di sini dikatakan secara singkat, masyarakat itu adalah sistem yang melahirkan generasi pemimpin. Makanya kan kita lihat masyarakatnya seperti apa. Kalau masyarakatnya kapitalis, maka generasinya juga generasi kapitalis sekuleris, ya kan? Lingkungannya membentuk pola pemikirannya. Kemudian Bu, kalau di rumahnya udah Islami, apakah kemudian setelah dia masuk ke masyarakat bisa berubah? Nah, kembali lagi tadi di keluarga. Di sana saya bacakan di sini ada sebuah pendidikan dalam keluarga sebenarnya telah dan harus dimulai sejak dini, dari kandungan sampai usia balik bahkan menjelang pernikahan. Nah, kalau sekarang saja anak menikah itu masih dididik sama kita, belum bisa mandiri. Yang sudah punya mantu. Ya kan? Masih harus kita luruskan, masih harus kita kasih tahu. Pada faktanya, banyak anak-anak yang sudah balik ketika dia masuk SMA aja. SMA itu mereka udah nggak mau dikasih tahu sama kita. Dia lebih mendengarkan temannya, dia lebih mendengarkan gurunya. Gurunya itu udah sebagian kecil, kalau anak TK iya gurunya, tapi kalau SMP, SMA itu sudah temannya. Tokoh-tokoh yang dia idolakan itu yang menjadi role modelnya. Nah, coba kita evaluasi di keluarga ya, di keluarga masing-masing. Misalkan ada yang menjadi anak pertama gitu ya. Kayak saya kan anak kedua, adik saya perempuan 2. Nah, ada adik yang memang lahirnya jaraknya jauh tapi dia adik langsung, dan ada adik yang bawahnya lagi. Itu terlihat role modelnya. Siapa yang pernah bersama saya ketika masa kuliah, karena kebetulan saya lulus, dia baru masuk kuliah. Saya kuliah, baru lulus, dan dia masuk kuliah. Terus dia kos bareng saya. Nah, itu role model-nya itu ngikutin saya secara tidak langsung, dia kan ngelihat mbaknya gitu. Nah, yang kedua, itu ikut saya ketika saya sudah bekerja. Nah, rupanya itu beda. Beda dalam pola pemikiran tuh beda. Pola pikir dalam keseharian tuh beda. Bedanya nggak jauh sih, cuma karena dia lebih banyak dibentuk sama lingkungannya. Nah, kalau dulu yang ikut saya waktu saya sudah mau selesai kuliah, saya masih kos sama dia, satu kos-kosan, kemudian bareng gitu ya. Bareng, lama dampingi dia hampir 2 tahun gitu. Itu apa ya, kalau saya bicara itu nggak terlalu jauh langsung connect. Nah, kalau yang kedua itu lebih kepada lingkungannya, karena saya udah nggak peduli lagi dengan model perkuliahan. Saya pulang kerja kan udah sesuatu yang lain, bukan menulis, bukan membaca buku, saya udah yang lain lagi pekerjaannya gitu kan. Tapi dalam kerjaan dia bagus gitu. Dalam kerjaan, dalam target, dalam membuat sesuatu itu ikut saya, karena memang pas saat kerja dia lihat saya bagaimana saya bikin report, bagaimana saya mengolah data, membuat kesimpulan, memadukan data A dan data B, dan itu setelah dia bekerja itu dia bagus. Tapi yang nomor adik saya yang pas itu, kalau dalam keseharian dia ngikut saya, tapi dalam penyelesaian masalah-masalah itu kurang bagus. Nah, itu bisa dilihat Bu, bagaimana lingkungan, kemudian orang terdekat itu bisa memberikan warna. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kita lihat bagaimana kita. Nah, beratnya di kita itu banyak anggota keluarga lain yang ikut dalam proses pendidikan, yang dimana dia nggak ngerti nih ilmu ini gitu kan. Belum nggak ngerti sih, tapi belum. Kalau nggak ngerti itu mengunci, tapi belum paham. Sehingga apa sih katanya, terlalu kolot, terlalu kaku, pembelajarannya sesat, sampai dibilang demikian, pembelajarannya sesat, biasa-biasa aja. Makanya kemarin waktu pertemuan sama santri, saya tanya, mau jadi ulama besar nggak?
Mereka bilang, mau Ibu. Terus saya sampaikan, nih gimana kalau kemudian orang tua kamu bilang, udahlah nggak usah jadi ulama, yang penting jadi orang soleh. Nah, mana yang dipilih Bu? Jangan-jangan di antara kita juga punya pemikiran demikian. Udahlah, yang penting kamu soleh aja itu udah suka. Kamu soleh, kamu nggak narkoba, kamu sholat rajin 5 waktu, dah cukup. Gitu kan? Nah, makanya kemarin saya kasih itu yang di kelas online, ciri-ciri atau karakteristik dari anak yang soleh itu apa? Nah, ya kan? Saya sudah sampaikan karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama itu badan atau fisiknya baik. Makanya disebut toyib, fisiknya baik. Nah, fisik yang baik, apakah kemudian bisa menjamin akhlaknya baik, tindakannya baik, sifatnya baik, kan belum tentu. Makanya didukung dengan yang kedua, sifatnya baik. Kalau bahasa Arabnya sifat itu khair. Makanya toyib dan khair. Sudahlah, fisiknya bagus, sikapnya juga bagus. Apa kemudian sudah disebut orang yang soleh? Menurut para ustadz, belum. Karena ada 2 lagi yang harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu sikap. Sikapnya baik. Sikap itu dalam bahasa Arab makruf. Jadi toyib, khair, makruf. Nah, makruf ini kan juga, kalau fisik kan memang given ya. Fisik itu bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus kemudian ia menjadi fisiknya tidak baik. Fisik itu khair, sehat jasmani dan rohani, yang melahirkan sifat yang baik, pemaaf, ya kan, penyayang, gitu kan. Kemudian sikap yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya disebutnya ma'ruf. Dan yang keempat, tindakannya itu baik. Tindakan itu berarti ihsan. Nah, 4 komponen inilah yang kemudian kata Ustadz itu disebut sebagai orang yang soleh. Soleh secara umum, soleh. Nah, balik lagi tadi. Kalau kemudian anak-anak saya sampaikan di pertemuan yang lalu itu, coba ditanya kalau yang belum tahu, benar nggak Bu Nunung sebutkan ciri-ciri orang yang soleh? Nah, saya sampaikan ke mereka, mengevaluasi diri itu wajib. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua juga wajib mengevaluasi diri. Saya catat tuh di PPT yang saya sampaikan ke anak-anak, menghisap diri, saya bilang, sebelum dihisap sama Allah. Caranya bagaimana? Harian, mingguan, jam, atau jam harian, mingguan. Nah, kalau guru-guru nih nanti ibu-ibu juga dapat nih. Kami para guru sudah di training sama Bu Nurul untuk menghisap diri harian. Jadi wajib punya satu buku catatan, yang isinya adalah dalam satu hari itu tindakan apa sajakah yang kemudian itu melanggar syariatnya Allah, atau bahasa sederhananya apa saja yang dilakukan yang itu nggak disukai sama Allah dalam satu hari. Itu wajib nulis di buku hariannya. Misalkan Senin bermalas-malasan yang akhirnya lalai tidak tahajud, tidak duha misalkan. Yang kedua, tidak sengaja berkata tidak sopan kepada tukang Gojek misalkan yang nganter barang. Sedetil-detilnya, karena Allah tuh maha detail. Kalau saya dengar kajian itu, semuanya akan dihisap sekecil apapun, bahkan karet rambut juga dihisap katanya, makanya saya agak ngeri-ngeri sedap. Nah itu harian. Ada ustadz yang mencoba lebih enak lagi, itu mengevaluasinya dari sholat ke sholat. Dari sholat duhur ke sholat asar. Makanya kalau
sholat duhur, sholat asar, itu ada yang bacaan doa iftitahnya Allahumma ba'id baini. Bukan doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku. Seperti jauhnya timur dan barat, gitu kan. Terus sambil kita selesai zikir, berdoa, terus berpikir sebentar, tadi dari duhur, asar, waktunya cuma sedikit kok, nggak ada. Oh, ada mungkin tadi agak terlalu keras dengan anak-anak misalnya. Dari Senin sampai kemudian Minggu. Kemudian nanti dilaporin tuh kendalanya apa saja, sehingga dalam 1 minggu itu terlihat sebetulnya kesalahan atau kelalaian kita yang sering banget kita lakukan dalam sehari-hari itu apa sih, sebetulnya pasti akan ketemu benang merahnya. Nah, kalau sudah ketemu masalahnya, kita bisa cari solusinya. Apakah kemudian masalah itu bisa kita amputasi atau enggak. Kalau kemudian misalkan sumber masalahnya adalah orang yang ada di rumah, apakah kita mau amputasi, kita usir ke orang, biar kamu enggak di rumah lagi. Kan enggak mungkin. Nah, coba dibuat, kita berlatih, kemudian tolong ajarkan kepada anak-anak supaya sinkron, jadi supaya menjadi orang yang soleh. Tadi kan bilang semua soleh apa ulama. Nah, untuk menjadi ulama, bekalnya tentu tidak mudah. Menjadi ahli Quran saja susah, nah kan? Ulama itu ahli semuanya. Ahli semuanya, karena dia akan menjadi pisau analisis semua permasalahan yang ada di masyarakat. Wah Bu, nyerah dong Bu, aku kayaknya nggak pantas jadi ibunya ulama, kan gitu ya. Seseorang itu akan diberikan sesuai dengan yang dia inginkan. Karena dikatakan Allah itu sesuai dengan pengharapan hamba-Nya. Dan sekecil apapun, itu jangan pernah merasa tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. 1 kata, 2 kata yang indah, yang itu bisa membentuk kepribadian anak, itu lebih mulia. Dan insya Allah siapa tahu dengan 1-2 kata itu dibanding kita panjang kali lebar ceramain anak, itu yang justru Allah ridho. Nah, ini ya Bu ya. Jadi kembali ke sini, jangan nanti ada pemikiran tadi, udahlah jadi orang soleh aja susah, suruh jadi ulama, jadi ibu orang tua yang baik aja susah, mau jadi ibunya ulama. Nah, itu jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Kalau sudah punya pemikiran seperti itu, ayo segera bangkit, cari dukungan. Cara cari dukungannya gimana? Berkumpul dengan ibu-ibu, inilah sebuah dukungan buat kita semua. Banyak orang yang ingin menjadi orang yang lebih baik, banyak orang yang punya impian besar, dan kita harus berlomba-lomba untuk bisa mewujudkan impian dengan proses yang harus kita tempuh, namun tidak boleh melupakan. Melupakan apa? Pertama, niat yang ikhlas, kemudian ilmu, kemudian kasih sayang dalam pendidikan. Termasuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kasih sayang terhadap diri sendiri. Kemudian kita juga harus bersabar dan menjadi teladan yang baik. Nah, wah sudahlah, harus belajar, harus bersabar, ngajarin anak, gitu kan. Banyak ya, memang itu tadi, karena saya sampaikan, kita tuh kebanyakan nikah tanpa ilmu, jadi ibu tanpa ilmu, yang merasa bahwa akibat dari sebuah pernikahan itu adalah proses hamil dan kemudian proses untuk melahirkan, dan muncul atau lahir seorang anak yang sangat lucu, di mana kadang-kadang lupa bahwasanya anak itu lahir dengan paksaan dan dengan pertumpahan darah serta pengorbanan, bertarung dengan nyawa hidup atau mati. Kemudian udah lepas aja, kasih makan yang penting, tanpa ada sesuatu yang kita harapkan dari anak-anak kita itu. Nah, di sini sini saya sampaikan salah satunya, hai orang-orang yang beriman, At-Tahrim ayat 6, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini dulu kajian dengan Ustazah Nurul Hikmah, dan selalu saya ingat kenapa dia di situ disampaikan, karena saya nggak ngerti bahasa Arab ya.
Cuma saya sampaikan kembali yang sudah pernah saya dapat dari Ustazah Nurul Hikmah. Kebayang nggak sih kalau bahan bakarnya itu manusia dan batu? Kalau bahan bakarnya itu api, kayu, kan ada masanya ya ibu-ibu ya, ada masanya. Berapa lama sih kayu bertahan? Seberapa besar, seberapa banyak, ya kan? Oke, banyaknya sama antara kayu, batu, dan manusia. Mana yang lebih bertahan secara logika manusia kalau dia kemudian menjadi sebuah api yang besar? 2 kayu aja deh, jangan seikat. Kalau kayu di kampung tuh diikat gede-gede gitu. Atau 1 kayu aja, tangan kita taruh di atasnya, nggak usah nempel. Itu kan kalau dia lagi nyala kan membara panas ya, panas. Kalau ke slab itu kan hitam terus melembung gitu kan, kalau kena air pedih kalau dia kemudian pecah. Itu kebayang bagaimana kalau bahan bakarnya itu sudah manusia ditambah batu. Batu itu kan tahan lama. Kemarin saya nonton survival itu di TV, orang-orang yang ke luar negeri itu kan aneh-aneh ya, ya survival ke tempat-tempat yang suhunya sangat ekstrim gitu ya. Kemudian jatuh ke sungai, sungainya juga sangat dingin. Sebetulnya dia ngajarin bagaimana supaya dia survive, bisa bertahan. Kemudian diangkat temannya itu sudah merah semua, hampir keluar darah, namanya kena apa? Istilahnya saya lupa, yang dingin banget itu. Nah, kemudian dia bikin api, dasarnya itu batu. Jadi batu-batu lempeng itu namanya kalau di kita batu andesit ya. Itu dibakar sama apinya itu dari kayu-kayu gitu, dari daun-daun basah, jadi kan ada asapnya. Nah, ditaruhlah batu itu, jadi ada lumut itu kalau di hutan luar negeri itu bisa dikupas gini, Bu. Dikupas gini, ini kan tanah jadinya kan, bisa dibuka kayak selimut gini, batunya taruh di sini. Terus ditutup lagi sama tanah. Ditutup tanah, nah orang yang kedinginan taruh di atasnya, suruh tidur, ditutup lagi pakai lumut tadi. Nah, katanya punggungnya tuh hangat. Itu batu. Bagaimana kalau tambah manusia lagi? Kalau tadi kita kayu 1 aja nggak kuat, batu panas deh kalau lagi musim panas, kita keluar ke teras, gitu yang terasnya nggak ada atapnya, nggak usah pakai sendal, gimana rasanya Bu? Sekicok gitu ya. Bisa buat terapi sih kalau saya, karena saya suka dingin. Nah itu, seperti itu. Nah bagaimana kita? Ini perintah. Hai orang-orang yang beriman, dan ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah di sini disampaikan penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sekali lagi saya sampaikan, saya bukan menafsirkan karena sudah dapat ilmunya dari Ustazah Nurul Hikmah, ini jauh sebelum saya bergabung di Bait Qur'ani, disampaikan oleh Bu Nurul. Kenapa malaikat-malaikat yang kasar, keras dah? Mereka tuh marah sama kita gitu kan. Mengerikan dah pokoknya kata Bu Nurul. Dan dia tidak mendurhakai Allah, artinya Allah perintah bakar ya bakar, Allah perintah masukkan ya masukkan, dia akan taat. Nah, dia menjaga di situ, jangan diambil ya, jangan diangkat, tahan di sana sampai selama-lamanya. Nah ini tugas siapa? Kita sebagai orang tua tugas kita sebagai ibu tugas kita, sebagai perempuan di rumah, sebagai wanita muslimah tugas kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Caranya bagaimana tadi? Jadi orang yang soleh, fisiknya baik, sikapnya baik, sifatnya baik, dan tindakannya yang baik. Mulai berlatih satu persatu dari karakter itu, sehingga karakter itu bisa menempel di diri kita. Memang nggak mulus, tentu saja banyak cobaan harus senang dengan cobaan. Karena Allah janjikan orang yang mendapatkan ujian itu dan dia bersabar, maka ganjarannya adalah surga, derajatnya diangkat. Dan jangan lupa bahwa cobaan itu bukan sesuatu yang pahit saja.
Kadang kita melihat cobaan itu sesuatu yang pahit, yang nggak enak. Ya Allah, ini cobaan berat banget ya Rob, cobaan berat banget. Tapi ketika kita dikasih nikmat, kita nggak pernah bilang ini cobaan enak banget ya Allah, gitu kan. Justru keenakan-keenakan, kelonggaran waktu, kelebihan pemahaman, punya ilmu, itu ujian yang terlenakan karena kita nggak sadar bahwa itu ujian. Nah, pernah nggak ngomong, ya Allah ini ujian enak banget ya Allah, rezeki lancar, suami sukses, nggak pernah ada kendala, soleh, sholat rajin, bla bla bla. Kemudian anak juga semuanya taat. Hati-hati di situ, ada warning di situ, hati-hati. Makanya kata beberapa ustadz, sebuah karunia yang sangat besar dari Allah adalah ketika kita mampu melihat kekurangan yang ada di dalam diri kita. Sebuah karunia yang besar, kita tidak diberikan rasa lupa untuk bersyukur. Nah, ngeri kalau udah diambil rasa syukur kita, rasa lupa kita sama Allah untuk bersyukur tuh ngeri. Nah, pertemuan seperti ini kan sebagai pengingat kembali, oh iya, ternyata banyak yang harus kita syukuri. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat ini. Syukur ternyata bisa mendapatkan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, bersyukur bisa mungkin mendapatkan ilmu walaupun itu sudah pernah sebagai review kembali, pengingat kita. Ini sangat dalam ya surat At-Tahrim. Nah, kalau bisa mungkin bisa juga, Bu. Ini saya belum sih di print gitu ya, ditempel di kamar gitu ya, sebagai pengingat kita. Kemudian ada hadis, salah satu hadis juga, riwayat Muslim, dikatakan bahwa tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, keadaan fitrah. Nah, fitrahnya anak sudah dibahas ya dengan Ustazah Nurul Hikmah, ada fitrah tauhid ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah sangat familiar di kita semua. Nah, ternyata ketika kita coba untuk dalami satu kata per katanya, ini menjadi panjang, dan ini beda kalau kajian sama Ustadz yang ilmunya banyak banget, kitabnya sudah dibaca macam-macam, tentunya lebih dalam lagi. Baik, lanjut. Ini sebagian saja kita review kembali mengapa anak kita harus didik ya. Sebagai orang tua, kita harus meyakini bahwa kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Ya kan? Kenapa? Karena anak itu kan generasi penerus kita. Keluarga A, kalau di Jawa itu masih ada, Jawa Barat ya, Jawa Barat dari Purworejo ke sini itu masih ada yang menggunakan istilah Bani Abdullah, Bani Ahmad, keluarga besar artinya, keluarga besar. Kalau di Jawa Tengah, Jogja ke sana itu namanya pakai terahnya Mbah Ahmad, terahnya Mbah siapa namanya Karto misalkan, itu keluarga besar. Nah, kita punya tanggung jawab di sana untuk generasi kita yang lebih baik. Karena generasi yang baik itu maka jariah besar buat kita yang sudah memberikan pendidikan yang baik. Dan yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita mendidik anak itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Banyak orang yang tidak dikaruniai anak, dan kita diberikan anak, nah kita harus bersyukur, kita cinta sama Allah, kita sayang. Dulu waktu saya SMP belum puber kali ya Bu,
itu sempat terpikir, kok orang bisa ya senang sama orang lain, lihat kakak-kakak SMA gitu. Kan kita punya orang tua gitu, punya ayah, punya ibu, kok dia bisa bilang cinta sama orang lain? Karena belum paham. Nah, orang tua pun demikian. Makanya kita lihat bagaimana perjuangan para orang tua untuk anaknya. Kita lihat orang tua kita, khususnya pada ibu kita, bagaimana dia berjuang. Dari saya lihat dari cara menyusui saja udah penuh perjuangan, dari melahirkan penuh perjuangan. Nah, kalau kita kemudian abai, ya, amat sangat disayangkan. Nah, ini kan pendidikan anak memberikan harapan yang terbaik, memberikan harapan yang terbaik. Kemudian menjadikan anak sebagai penyejuk hati. Kalau kita sebagai anak kan, kita juga punya kewajiban kepada orang tua kita. Nah, pada suatu keadaan ternyata orang tua kita itu tidak seperti yang pernah kita dapatkan dari ilmu-ilmu tentang orang tua. Kita menganggap orang tua kita itu tidak bisa menjadi teladan yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Orang tua saya mah nggak bisa jadi contoh. Seburuk apapun orang tua kita, jangan sibuk dengan kekurangan orang tua. Sekurang-kurangnya mereka sudah berjuang sampai kita hidup di dunia ini. Ya kan? Makanya salah satu bukti cinta, bukti kita bakti kepada orang tua adalah apa? Dengan kita berbuat baik. Tadi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslimah, kita bersyukur ya, bisa menjadi seorang istri, jadilah istri yang baik. Maka jariahnya buat siapa? Buat orang tua. Ya kan? Jadi seorang ibu untuk anak-anaknya, jadi ibu yang tadi, yang solehah. Maka jariahnya buat siapa? Buat orang tua. Itu bukti kita bakti kepada orang tua. Kita nggak usah sibuk sama orang tua kita yang nggak soleh dan solehah mungkin ya. Itu sudah wilayahnya mereka, couplingnya mereka dengan Allah. Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang tua, kemudian sekarang baru dapat ilmunya, tapi ada anak kita yang tidak seperti dalam teori yang diinginkan. Nggak soleh, nggak solehah. Sudah terlanjur tergerus sama lingkungan. Apa yang harus kita lakukan? Kita buang dia. Bahkan ada anak yang sudah sampai dia menikah, nggak sadar juga kalau dia jadi anak, sama orang tua tetap kasar, nggak punya bakti, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada anak seperti itu, banyak mungkin ya. Nggak mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada neneknya seperti apa, kepada kakeknya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ingat tadi, kalau anak kepada orang tua tetap baik, tapi orang tua yang tidak baik itu bukan urusan kita, tapi urusan orang tua kepada Allah. Kita harus baik kepada orang tua, memberikan baktinya. Tapi kalau orang tua kepada anak, anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, anak yang tidak baik, dalam tanda kutip, sebetulnya anak itu sedang diculik sama setan, diculik sama iblis. Nah, kalau anak kita sedang diculik, dalam konteks nyata, hilang gitu ya Bu ya, apa yang kita lakukan? Cari dulu gitu kan, cari dulu, lapor polisi, pasang pamflet, sebarkan lewat media, WA, IG, semuanya dah gitu kan. Dicari anak usia segini, fotonya ini gitu kan. Kita upayakan gitu.
bayar, ada kadang-kadang yang menyalahgunakan. Ada Bu di sana, saya butuh ongkos, bla 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 bla. Dia di sana udah nggak bisa balik Bu, dia harus pakai syarat, motong kerbau gitu kan. Ada orang-orang yang kemudian menyalahgunakan. Dia tidak terlihat dibawa sama jadi-jadian. Kita tetap mengupayakan dia kembali kepada kita. Bahkan anak yang hilang sekalipun, walaupun kita sudah ikhlas, tapi tetap ada dalam hati kita. Berharap dia kembali sebelum kita kembali kepada Allah, bisa bertemu kembali. Nah, kita gambarkan anak-anak kita yang tadi belum baik, itu anak yang masih diculik sama si iblis. Diculik apa? Diculik hatinya. Nah, tugas kita apa? Nah, tugas kita nggak mungkin ke polisi kan? Kita lapornya sama Allah. Kita lapor sama Allah, Allah sudah turunkan semua triknya, treatmentnya, caranya, bagaimana agar anak itu kembali kepada jalan yang benar. Tinggal buka saja Qur'annya. Apa yang salah? Mulai koreksi diri sendiri, apa betul dulu aku salah ngedidiknya, apa betul ada harta yang haram yang kemudian waktu itu sempat termakan, terkonsumsi dalam waktu yang lama sehingga dia menjadi anak yang memiliki akhlak yang sangat keras hati, susah dikasih tahu, atau aku salah dalam memasukkan sekolah. Pernah dulu kan zaman saya itu hal yang biasa kalau masa saya ya, memasukkan anak ke sekolah-sekolah non-muslim. Karena kan kalau sekolah-sekolah non-muslim itu terlihat elit ya. Dulu sih zaman saya itu hal yang biasa gitu. Terlihat elit, tertib gitu kan. Anak-anak yang jebolan sana tuh pasti tulisannya bagus-bagus dibanding anak-anak yang sekolah di sekolah SD negeri atau di madrasah ibtidaiyah. Nah, dikoreksi dulu dari internal diri kita, mulai merembet ke pasangan, bicarakan, terus sambil berdoa. Nah, ikhlaskan semua yang sudah terjadi, ikhlaskan, kemudian kembali kepada Allah, minta betul. Nah, itu makanya dikatakan anak itu bisa menjadi ujian. Anak yang baik, anak yang tidak baik itu sama-sama ujian. Deg-degan juga kan, Bu? Kalau punya anak yang baik tuh deg-degan nggak? Kalau saya sih deg-degan juga, takut. Pertama takut kebaikan anak kita itu jadi pamer, terus menjadi kita ria sama lingkungan, ya kan? Deg-degan, gitu kan? Sama kalau kayak tapi kadang-kadang kan itu nggak disadari, oleh karena itu harus tadi ingat dan istighfar. Nah, kalau anak yang nggak baik juga ujian, jadi omongan orang. Kita sabar nggak dengan ujian itu? Wah, ternyata kalau kita bahas ya Bu ya, tentang pendidikan anak ini, panjang banget ya. Kita balik lagi kemana ya? Ke ayat-ayat Allah tadi. Udah diingetin kok sama Allah. Sudah dikasih tripnya kok sama Allah, gitu kan. Semuanya ada di dalam Quran. Kita mau ngambil apa enggak? Nah, terusnya menjadi anak dambaan keluarga. Nah, tadi ya, masih korelasi semuanya. Kemudian orang tua tidak merugi. Dan yang terakhir, harapan orang tua tentunya bisa masuk ke dalam surganya Allah melalui apa yang sudah diberikan kepada anak-anak. Yang di sana ada sebuah hadis dikatakan, salah satunya adalah ketika kita sudah meninggal, seluruh amalan terputus, kecuali salah satunya adalah Quran yang soleh. Nah, itu saja ibu-ibu sekalian dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, menjadi refresh kembali buat kita mengarungi dunia rumah tangga, mengarungi dunia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslimah yang punya kewajiban dakwah. Dan itu bekal yang sedikit, mudah-mudahan bisa dikembangkan, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang sedikit. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mau share gambar nih, Bu. Lucu ya, Bu, ya? Apa nih, Bu? Apa nih, Bu? Bu Eti. Bu Eti baru datang. Tadi ada
kegiatan habis apa? Kajian juga. Gambar apa nih, Bu? Jamur. Mur. Di pohon. Sok tahu di pohon. Kayu dibahankan gitu. Lucu ya, Bu ya. Saya suka ngambil gambar hal yang kecil gitu ya. Terus saya teringat ini makhluk salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah, kecil dan umurnya nggak panjang. Dan dia berkembang biak dengan spora ya, kata orang biologi. Spora itu juga nggak kelihatan, kecil, ditiup angin gitu ya. Yang bisa heran kenapa dia bisa nyelip tuh di ini bukan pohon, Bu, kursi dari kayu udah tua gitu, pinggir jalan. Ya banyak kayu juga sih. Terus bisa tumbuhnya tuh di situ gitu ya. Kemudian apakah Allah iseng aja gitu kan nyiptain tuh jamur yang kecil gitu ya. Kebayang di sana kalau makhluk yang kecil ini saja diurus oleh Allah, nggak ada yang ngasih makanan, Bu, nggak ada yang ngasih pupuk, nggak ada yang sengaja nebarin benih tuh jamur di situ, tapi dia bisa hidup. Nah, kembali ke diri kita jangan pernah khawatir rezeki itu datangnya dari Allah. Pasti ada, nggak mungkin hari ini kita nggak bisa makan gitu kan. Nah, yang pasti mau nggak kemudian bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah diberikannya akal. Kalau jamur ini tumbuh, kemudian dinikmati, baik dinikmati secara fisik untuk dilihat, disentuh, dia kemudian hilang atau dia akan mati pada umur tertentu, namun tidak ada pertanggungjawaban kepada Allah. Bedanya dengan kita, sekecil apapun yang kita lakukan itu nanti kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Nanti buktinya itu. Oh, kalau gitu jadi jamur aja, terserah. Emang jamur juga minta jadi jamur, jamur juga nggak minta jadi jamur, dia jadi jamur aja, ya kan? Kita jadi manusia aja dengan fungsinya masing-masing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Eha Wahyuningsih waktunya, mungkin sampai jam 9.30 nanti ya Bu ya, sesi tanya jawab atau sharing session, saya persilahkan. Iya, baik, jazakillahu khair kepada Ibu Nono atas ilmunya. Semoga terhitung sebagai amal jariah kepada Ibu terkhusus dan juga kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah sesi sharing dan juga tanya jawab. Ini di luar tema pun, insya Allah nggak apa-apa ya Bu ya, Bu Nuno ya. Iya, Bu Eha, boleh tanggapan mungkin yang kemarin dari program dakwah grup, silakan. Iya, ya jadi kami persilahkan untuk sesi ini apapun sharing atau berupa pertanyaan pun tidak apa-apa, di luar tema hari ini juga tidak apa-apa, tentang mau curhat selama pembelajaran online juga nggak apa-apa. Kebanyakan nggak apa-apanya ya Bu ya. Iya, kami persilahkan ya Bapak Ibu ya. Iya. Silakan Bu. Mungkin ada yang mau berbicara tentang atau mengungkapkan tentang kalau di saya sih di kelas 12 saya wali kelas 12 gitu. Alhamdulillah ada kita sudah menjalankan proyek besar kita yang Bu Nurul sudah sampaikan di Mawa kemarin gitu. Alhamdulillah berjalan lancar, kelas 12 wali santrinya alhamdulillah sangat aktif gitu. Saya ucapkan di sini ada nggak ya? Ada Bu Eti ya? Iya, gitu. Jadi banyak yang saya dapat sih untuk saya pribadi gitu. Saling mengingatkan di setiap waktunya gitu, duhaan, kemudian jam 3 pagi juga saling membangunkan, yang biasanya tuh Bu Ibu kalau saya boleh cerita, biasanya itu yang kita yang mengingatkan ke anak-anak gitu, biasanya kan gitu, kita yang memulai gitu. Tetapi ini kok rasanya beda gitu, karena yang mengingatkan itu ibu-ibunya gitu, ke ibu-ibu yang lain gitu. Jadi feel-nya kalau untuk saya pribadi itu rasanya beda aja gitu.
gitu. Ya, jadi mungkin ibu-ibu juga boleh share mungkin rasanya gimana ya gitu. Walaupun kita belum lama sih, kalau saya pribadi belum lama, baru berjalan dari tanggal 25 kemarin sampai hari ini gitu. Jadi memang belum lama banget gitu. Ya, tetapi kalau untuk saya pribadi udah bisa saya rasakan sih gitu. Kalau untuk ibu-ibu sendiri bagaimana, mungkin bisa di-sharing gitu. Atau mungkin, iya Bu, saya ada kendala sih kalau dari saya, misal kayak gitu. Ya mungkin nggak apa-apa disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu, kami berikan waktunya. Ya, monggo Bu Khairia, Bu-nya siapa itu? Labib, Bu-nya Aisyah, Bu-nya Boleh sedikit ya, Randi. Bu? Monggo Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Eha yang telah memberikan waktunya. Mungkin hanya saya sedikit sharing ya. Ketika Allah memberikan ujian, kalau menurut Ustadz Nasrullah itu di magnet rezeki ibaratnya itu adalah sebuah bungkus permen. Jadi bungkus permen itu ketika dibuka dia akan manis. Jadi sesuatu ujian itu insya Allah ketika Allah berikan maka itu adalah baik. Seperti ujian corona ini Allah berikan kepada kita, itu insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Ya seperti kita misalkan memang tidak shopping gitu, kalau ada yang shopping gitu ya, kita tetap di rumah, tapi kita juga tetap berdoa kepada Allah bahwa kita harus husnuzon sama Allah, karena kalau kita bersangkanya baik, insya Allah akan baik. Dan ini adalah mungkin juga sebuah peringatan, oh ya mungkin saya kurang dekat dengan Allah, atau mungkin terlalu banyak kegiatan di luar gitu. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita. Artinya insya Allah ujian itu akan berbuah manis pada akhirnya. Dan kemudian ketika sebuah keluarga itu dibina dari ketika kita memilih pasangan ya. Allah sudah memberikan kepada kita ada 4 syaratnya, yaitu lijamaliha, limaliha, linasabiha, walidiniha. Dan ketika itu maka fadfar bidatidin gitu ya, pilihlah agamanya. Jadi ketika kita memilih pasangan, lihat agamanya. Jangan hanya lihat cantiknya, jangan lihat kayaknya, jangan lihat nasabnya. Tapi kalau keempat-empatnya itu akan lebih baik. Karena itu apa? Untuk melihat keturunan kita nantinya. Maka mungkin dibangun dari situ dulu tuh, dari keluarga dulu, dari awal kita mau berumah tangga. Dan akhirnya ketika kita punya anak, maka kita harus punya visi yang sama dengan suami kita. Maka ketika kita punya visi yang sama, insya Allah anaknya pun akan dididik dengan yang sama. Maka seperti hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, ayunassiranihi, ayumajjisanihi gitu. Jadi tergantung orang tuanya, mau diapakan tuh anaknya. Mau dia Nasrani, Majusi, ya, atau Yahudi. Maka tergantung orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya mendidik dia dengan baik, insya Allah maka anaknya pun akan menjadi anak yang baik. Jadi orang tua yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat. Orang tua yang tangguh maka akan melahirkan anak-anak yang tangguh. Ya, jadi dalam hal ini kita dulu sebagai contoh ke anak-anak, maka anak pun akan mencontoh ke orang tuanya. Insya Allah Bapak Ibu Bait Qurani, wali santrinya insya Allah hebat-hebat, dan insya Allah akan melahirkan 1 juta ulama besar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, insya Allah. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, jazakillahu khair kepada Bu Khair ya. Ilmunya ya, kalau untuk saya pribadi tadi mendengarnya, karena saya belum menikah gitu Bu, sangat ngena gitu ya, karena kata Ibu Khair tadi, kita itu
ingin bukan menciptakan, yang menciptakan hanya Allah, ingin mengusahakan sebuah keluarga yang soleh dan solehah yang Allah ridhoi, itu dimulai dari kita memilih pasangan gitu, memilih pasangan yang tadi dari nasabnya, dari keturunan dan lain-lain gitu. Tapi yang kata Allah bilang, yang tadi kata Bu Khair juga bilang, pilihlah dari segi agamanya gitu. Jadi sangat ngena banget, terutama ya bagi saya pribadi gitu yang belum berkeluarga gitu, yang memang benar seperti itu. Dan terlebih dari sebelum ke sana adalah kitanya dulu terus berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Insya Allah kalau kitanya udah bisa mencapai itu, Allah nggak akan tidur dan Allah Maha Adil, pasti Allah akan datangkan seorang yang pasti sejalan visi dan misinya dengan kita gitu. Sedikit saja sih Bu, Baik Qurani ini terutama grupnya tim MTS dan MA, Ibu Afwan, jadi panjang ya. Jadi kami kebanyakan itu belum berkeluarga gitu. Dan jadi kami kepada ibu-ibu semua menyadari gitu, ilmu kami masih sangat jauh tentang keluarga itu sendiri seperti apa gitu. Kalau saya pribadi itu sangat-sangat berhati-hati dalam bermuamalah kepada Bapak Ibu semua di rumah gitu selama menjalankan tugas ini gitu. Karena saya belum tahu banyak ilmunya, karena saya belum mengalami langsung gitu. Jadi di kesempatan ini saya dan juga mewakili guru-guru yang lain juga ya ingin meminta maaf gitu apabila selama kita bermuamalah kita banyak salahnya gitu, karena ya jujur kami belum mengalami itu gitu, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk terus belajar dan belajar gitu, ingin mendalami ya bagaimana dunia anak-anak, bagaimana peran orang tua gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Kami masih berusaha ke sana gitu, dan meminta doanya juga kepada Bapak Ibu semua gitu ya, semoga kami bisa segera untuk merasakan apa yang menjadi peran Bapak Ibu semua, memiliki anak dan lain-lain gitu. Baik, bagaimana Bu Nunung, apakah ada tambahan tadi dari dari Bu Khair? Kalau ada, dipersilahkan Bu. Gak ada sih, cukup ya, kayaknya sudah sangat jelas. Sebelum saya tutup, catatan bagi kita semua, mulailah kita semua belajar untuk menghisap diri. Saya juga menghisap diri masing-masing. Terus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saya ada yang tidak tepat dalam bertindak juga nggak apa-apa, di WA atau di telepon ya, Ibu sekalian, karena kita harus sama-sama supaya kapal ini berlayar dengan tenang, tidak ada salah satu yang kemudian membuat kapal ini bocor sehingga tenggelamlah kita di tengah lautan. Nah, nanti akan ada sesi juga. Tadi yang pertama kan coba pelajari, baca kembali kisah-kisah para bunda ulama, kemudian mana yang mau diadopsi, ditulis apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang kedua, itu kalau anak-anak sudah belajar menulis, maka ibu-ibunya juga belajar menulis, Bu. Belajar menulis, nanti ada reward khusus dari sekolah untuk tulisan-tulisan yang terbaik. Insya Allah disediakan ya, Bu Aisyah, diupayakan. Ini karena buat ibu-ibu yang waktunya tentunya kejar-kejaran dengan deadline rumah tangga nih. Nah, apa-apa, mulai satu hari satu paragraf, kata Bu Nurul kan, satu paragraf, nanti seminggu 10 hari udah 10 paragraf. Kalau penulis yang tingkatannya sudah masuk lagi kan, dicoba satu hari 2 halaman, mumet juga 2 halaman kayak bikin laporannya. Baik, Bu Eha, saya kira cukup pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya karena memang itu
kelemahan saya, ketidakpahaman saya, dan saya mohon ampun kepada Allah apabila yang saya sampaikan ada yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita terus bersemangat ya Bu untuk siap melahirkan dan menjadi bagian dari 1 juta ulama besar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik. Jazakillahu khair kepada Bu Nunung. Sekali lagi kita ucapkan atas ilmunya di hari ini. Dan sebelum kita tutup di pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan kembali poin-poin yang tadi saya dapatkan dari materi hari ini. Ya, bismillah. Yang pertama adalah pendampingan anak dalam proses menuntut ilmu itu sangat penting. Pendampingan di sini adalah pendampingan terhadap jasadiah dan juga ruhiyah. Kemudian komponen pendidikan dalam Islam itu ada dari keluarga, sekolah, masyarakat, partai politik, dan juga negara. Keluarga adalah pendidikan awal bagi anak-anak kita. Kemudian lingkungan akan memberi warna bagi proses pendidikan. Marilah terus semangat menjadi orang tua dengan niat yang ikhlas, diiringi dengan ilmu dan kasih sayang dalam pendidikan, sabar, dan juga menjadi teladan yang baik. Karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita diberikan memiliki kemampuan untuk bisa terus bersyukur dan juga atas semua dan juga kita bisa melihat kekurangan kita. Dan sebagai orang tua kita harus menyadari kita memiliki satu kewajiban besar terhadap anak-anak kita, yaitu mendidik. Kita mendidik anak sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin-poin yang kita dapatkan di hari ini, lebih tepatnya ilmu yang kita dapatkan di hari ini, dan semoga kita semua dapat mengamalkannya untuk kebaikan kita dan juga keluarga kita hingga akhirat kelak. Selanjutnya, marilah kita, sebelum kita tutup, kami keluarga besar Bait Qur'ani mengucapkan jazakumullahu khair kepada Bapak Ibu yang telah hadir di hari ini memenuhi undangan kami, dan kami mengucapkan sangat minta maaf atas semua kesalahan kami di hari-hari yang lalu, hari ini, dan juga di hari-hari ke depan. Dan juga marilah kita tutup dengan acara hari ini dengan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.